kita itu punya tugas Iya. berwatawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Oke. Itu jelas ya. Iya. Kalau kamu mau beruntung, tidak mau jadi orang yang merugi, maka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Jelas itu. Iya. Allah sampaikan ya. Apa itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr? Kita saling mengingatkan, kita saling menasehati dalam perkara-perkara kebaikan dan amal soleh. Iya. Iya. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung, dan itu yang saya lakukan. Oke. Kita tidak boleh egois ya, kemudian hanya ngurusi diri kita sendiri, tidak peduli dengan lingkungan. Iya. urusanku. Iya. Tidak bisa, sayang. Kita Iya. sebagai seorang muslim harus menyampaikan nasihat-nasihat itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ayu Purnama dalam program acara Mau Baka-Baka Podcast Cerita Mi. Nah, seperti biasa di cerita episode kali ini akan berbeda dari beberapa episode sebelumnya, karena kita punya bintang tamu spesial hari ini adalah salah satu pengusaha dan juga aktivis sosial keagamaan yang sangat aktif ya di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari. Dan langsung saja siapa? Kita sapa. Assalamualaikum Ibu Haja Mawar Ruselia SESHMKN. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Semoga Masya tidak Allah. bosan bertemu dengan saya. Tidak akan pernah bosan karena selalu memberikan dampak yang positif gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi untuk anak-anak muda dan juga wanita-wanita yang ada di luar sana. Luar biasa, terima kasih. Iya, Bunda Haja Mawar, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Harus selalu Akbar. semangat. Semangat ya. Nah, ada nggak sih cerita hari ini yang mungkin kalau dari Bunda Haja Mawar, waduh, ini salah satu aktivitas yang harusnya mungkin terskip kali ya, karena dengan aktivitas yang luar biasa juga dari Ibu Haja Mawar yang sangat banyak. Cerita untuk di siang hari ini seperti apa? Banyak, selalu saya menemukan cerita-cerita baru, Oke. episode-episode baru setiap hari. Ya, hari Oke. ini yang saya pelajari adalah saya ketemu silaturahmi dengan orang baru yang dari orang tersebut saya mengambil banyak nasihat, banyak ilmu ya. Jadi ilmunya adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke. Ya, karena sama-sama pendatang, kemudian beliau juga sukses di sini dan selalu memberikan kepada saya bahwa meskipun di sini tidak ada saudara yang sedarah, tapi ya teman-teman kita ketika kita itu tadi punya prinsip di mana bumi langit, di mana kita bumi dipijak di situ Iya. langit dijunjung, maka Betul. insya Allah akan datang saudara-saudara, teman-teman yang justru rasa kasih sayangnya melebihi saudara kita sendiri. Masya Allah, Masya itu Allah dia ya. Seperti produser kita juga Ya, nih. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Iya, orang jauh dari Jawa. Nah, kita mau tahu dulu nih, Ibu Haja Mawar sebenarnya berasal dari kota mana sih sebenarnya? Jangan jangan dipanggil Bu Hajah Mawar deh. kakak Bunda, boleh. Bunda Bunda, Mawar aja Bunda, ya, oke. Bunda aja ya. Agak Iya, berat ya saya kalau dipanggil Ibu Hajah karena Masya Allah gitu ya. Iya. Itu kayak apa Apa namanya? Ya berat lah menurut Iya, saya iya. ya. Mudah-mudahan sih mabrur berharapannya, Amin, tetapi ya panggil Allah. saja Bunda ya. Siap Bun. Jadi saya itu banyak yang menyangka, mohon maaf, Iya. ada yang menyangka orang Bugis ya, ada yang menyangka orang Batak malah ya, karena mungkin karakter-karakter mereka itu tough, tangguh Iya, gitu ya, iya. tegas gitu ya. Betul. Padahal sebetulnya saya orang Jawa Sunda. Jadi saya orang Jawa, ibu saya orang Sunda. Alhamdulillah gitu. Tapi karena sudah lama di Kendari juga, berasa kayak Bunda tuh kayak orang sini gitu loh. Alhamdulillah, itu tadi prinsip. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masya Allah ya. Oke. Apalagi kan pengalaman saya memang sudah keliling Indonesia, mendampingi Bapak kan. Nah, itu Udah dia. ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Alhamdulillah. Masya gitu. Allah. Nah, sebelum nih kita lebih detail lagi mengulik perjalanan karir dan juga kehidupan dari Bunda Haja Mawar, kok bisa nyangkut di bumi Anoa Kota Kendari Masya seperti Allah. itu? Emang ceritanya seperti apa sih, Bun? Iya. Jadi memang kita harus beranggapan bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Oke. Apa yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Iya. Itu yang terjadi dengan saya. Oke. Kenapa? Karena 2016 saya menginjakan kaki di Kota Kendari
itu mendampingi Bapak suami saya menjadi Kepala BPK Sulawesi Tenggara waktu itu 2016. Kami pindah dari kota besar, dari Pekanbaru, kota besar ya, Masya Allah, ternyata harus dimutasi ke Sulawesi Tenggara. Bayangan saya Sulawesi Tenggara itu besar, akan seperti Makassar begitu. Tapi ternyata tidak sebesar yang saya bayangkan, seperti kota-kota yang sebelumnya saya ditempatkan gitu mendampingi Bapak. Jadi pikiran saya waktu itu, saya nggak bakal betah ini di Kendari. Udah deh anak-anak sekolah di Jakarta aja gitu. Tetapi kan sebagai seorang istri, bakti kita sama suami, ya mau tidak mau kita harus ikhlas menemani suami. Dan ternyata alhamdulillah Bapak 2019 pindah Kepala BPK Sulsel, sayanya masih nyangkut di sini gitu. Oh gitu ya? Jadi sampai saat ini apakah Bapak masih bertugas di Sulsel ataupun mungkin juga masih aktif di BPK gimana? Jadi ya alhamdulillah, jadi setelah dari Kendari pindah ke Sulsel, sekarang Bapak sudah tenaga ahli wilayah barat di Jakarta. Dan bahkan 2 anak saya juga sudah sekolah di pesantren internasional di Jakarta juga. Sering lihat statusnya Bunda deh. Dan akhirnya saya sendiri di sini. Itu pertanyaan saya. Kok bisa seperti itu? Apa sih yang membuat Bunda itu bertahan di Kota Kendari? Dan sendiri pula. Sendiri ya. Tapi alhamdulillah walaupun sendiri masih dimudahkan Allah untuk bisa 1 bulan 2 kali saya ke Jakarta ya. Alhamdulillah Bapak juga sering temani, termasuk hari ini juga masih di Kendari. Masya Allah. Belum balik Jakarta gitu. Ternyata yang membuat saya masih nyangkut di Kota Kendari itu banyak hal. Di antaranya adalah satu, saya ada usaha kecil-kecilan di sini yang belum bisa saya tinggalkan secara total, masih tetap harus saya kontrol gitu ya. Alhamdulillah. Yang kedua juga saya masih harus menyelesaikan magang notaris saya yang belum selesai ya. Jadi kalau di notaris itu, kalau di dokter itu ada istilah koas tuh ya. Nah sekarang tuh saya lagi koas dulu gitu. Udah jalan berapa lama? Kalau notarisnya udah selesai, tinggal kita lagi koas, insya Allah 1 tahun. Masya Allah. Jadi kalau udah 1 tahun doakan mudah-mudahan bisa buka kantor sendiri, amin. Aku tak buka kantornya juga di Kota Kendari. Insya Allah. Masya Allah. Gitu. Oke, Jadi lanjut yang lagi bikin nyangkut itu karena ternyata Kota Kendari ini seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, kalau saya dampingin Bapak termasuk ke Kalimantan, ke Pekanbaru, itu saya selalu melihat saya memfungsikan diri untuk menjadi istri yang berbakti sama suami, nemenin suami ya. Kemudian menjalankan tugas utama saya, tugas domestik saya, menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Tetapi alhamdulillah karena jiwa bisnis saya juga, jiwa entrepreneur saya juga, Bapak tahu itu, suami saya tahu itu, jadi Bapak juga tidak pernah membatasi. Sepanjang tugas kita, domestik kita, fungsi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu selesai, silahkan ya kita cari kebermanfaatan di luar, termasuk juga kita mencari tambahan cuan ya untuk membantu perekonomian keluarga. Bukan dari suami tidak cukup, sangat cukup alhamdulillah. Tetapi saya selalu berkaca pada idola saya, Siti Khadijah. Bagaimana beliau sebagai seorang istri yang paling dicinta sama Rasulullah, beliau juga seorang businesswoman yang berhasil. Bahkan dikatakan 1/4 atau 3/4, mohon maaf, hartanya orang Quraisy waktu itu dimiliki oleh Siti Khadijah gitu loh. Bahkan dakwahnya Rasulullah itu dibantu karena hartanya istrinya gitu. Nah, jadi saya mau juga bahwa perempuan-perempuan sekarang, istri sejaman sekarang, walaupun cukup dari suami, tapi harus tampil menjadi istri yang juga mandiri. Nah itu dia, ini sangat menarik loh ini. Iya. Nah ini kan kalau bisa dibilang bahwa awal mulanya Bunda ini memang sudah menjadi seorang pengusaha, atau nanti setelah sudah berumah tangga baru menjajaki sebagai seorang pengusaha gitu? Iya. Jadi awalnya memang kuliah saya sarjana ekonomi, ya awalnya. Sekarang udah SHMKN. Nah jadi awalnya kenapa saya kuliah di ekonomi, karena saya tuh pinter jualan dari kecil gitu. Pinter berdagang ya. Pinter berdagang. Jadi kalau dulu di SMA itu ada konser, jualan tiket konser tuh laku gitu ya, alhamdulillah. Terus jualan bukannya apa? Jadi calon, laku gitu, alhamdulillah gitu. Jadi terasah jiwa marketing saya. Terus saya sering suka dengan berkomunikasi sama orang. Alhamdulillahnya teman saya juga banyak gitu ya. Jadi terasah untuk bagaimana mencari uang, dan potensi itu selesai kuliah, pada saat kuliah juga saya mencari tambahan. Kan kita nggak enak kalau minta sama orang tua ya, sementara kita kuliah tahu dong pengen main ke sini, jajan ke sini. Dan saya nggak mau minta uang tambahan gitu. Jadi tambahannya ya, jadi kalau misalnya dulu kan saya kuliah di Solo nih.
saya pulang ke Garut, ke Jawa Barat ya. Jadi yang perkembangan fashion di Jawa Barat kan itu lebih duluan dibanding dengan di Jawa Tengah. Betul. Jadi saya bawa baju lah dari pas saya mudik, saya balik lagi ke kampus itu bawa mie ke teman-temanku satu kos, ini jualan, alhamdulillah terasa sendiri. Tapi sebagai perempuan ya, sebagai seorang istri, tentu ridho suami adalah ridho istri, dan sepowerfulnya perempuan kalau menurut saya ya akan selalu membutuhkan figur suami pasti kalau menurut saya. Jadi pada saat saya lulus, saya kerja waktu itu malah sudah jadi asisten manajer di Bimantara, dan sudah lulus, sudah bekerja. Orang tua saya mengingatkan, Dek jangan terlalu ngoyo kerjanya, kalau ada jodohnya bismillah menikah saja, begitu. Akhirnya ketika jodoh itu datang, alhamdulillah ya sudah, saya menikah, dan alhamdulillahnya juga Bapak kan sebagai kepala BPK ya sudah tanggung jawabnya untuk berpindah-pindah tempat dan saya bukan tipe yang membiarkan suami sendiri. Tugas kita kan harus ngurusin suami. Tapi jiwa entrepreneur saya kan menggebu-gebu gitu ya. Jadi pas saya pindah itu, pas saya pindah temenin Bapak, saya pasti melihat potensi peluang apa yang bisa mendatangkan cuan. Nah, waktu ke Kendari, wah masih banyak tanah kosong, developer perlu dikembangkan gitu ya. Fashion juga, usaha saya waktu itu pertama kali di sini kan butik, Naswa butik ya. Tapi ternyata tidak cocok, hanya bertahan kurang lebih 4 tahun dan kembali lagi di usaha saya yang awal, dunia saya dunia developer, dunia saya dunia laki-laki. Akhirnya yang bertahan sampai sekarang ya itulah yang bikin saya nyangkut di Kendari. Masya Allah, ternyata perjalanan panjang itu ya. Dan tentunya untuk selama begitu Bunda membersamai Bapak gitu ya, apakah beliau sudah menjabat sebagai seorang kepala BPK atau memang dari nol banget nih gitu, dari staff sampai naik ke kepala BPK? Alhamdulillah, takdir yang indah. Emang rezeki nggak lari kemana ya? Karena kan kita harus berkeyakinan bahwa jodoh, rezeki, maut itu ya sudah takdirnya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah saya diberikan takdir yang indah ya. Masya Allah. Tidak dari awal, tidak dari nol, tapi bertemu Bapak itu, Bapak sudah jadi kepala BPK. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak juga kondisi single ya, alhamdulillah saya juga single. Kemudian saya juga harus nurut sama orang tua, jangan terlalu ngoyo kerja. Kalau sudah ada yang melamar, menikah saja, ya sudah ya. Saya juga ingin jadi anak yang berbakti, ya sudah saya menikah. Alhamdulillah di posisi Bapak sudah jadi kepala BPK, alhamdulillahnya. Masya Allah banget. Aduh, ada nggak sih tipsnya begitu Bunda? Cara mendampingi seorang pria, seorang laki-laki, yaitu suami Bunda tercinta sampai di tahap kesuksesannya begitu. Begini ya. Saya juga kan ketua Forum Puspa, Forum Partisipasi Publik Peduli Perempuan dan Anak. Berdasarkan data statistik, kita bicara data statistik, mohon maaf, tingkat perceraian di Sultra itu tinggi. Dan tertinggi di Kota Kendari. Dan ternyata yang mengajukan gugatan itu adalah istri, perempuan. Mohon maaf ya. Ini tidak menyindir siapapun, tapi ini kita ambil ibroh, ambil nasihat dari kasus-kasus yang terjadi begitu ya. Nah, jadi jangan terjadi dengan kita ya nasihatnya. Kenapa? Jadi sebagai orang, teman-teman saya tuh tahu betul kalau Mbak Mawar tuh di luar keras, tegas gitu ya, cenderung kelihatan galak. Tapi kalau mau denger Mbak Mawar volumenya mengecil, kemudian ya bukan Mbak Mawar yang kayak di luar, lihat di rumahnya pada saat berbicara dengan suaminya. Gitu. Jadi bagaimana tips sukses di rumah tangga, insya Allah saya juga masih berusaha belajar ya. Rumah tangga kami kan baru 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. Masih panjang perjalanan kami dengan dua putri kami itu masih panjang. Tapi alhamdulillah di tahap ini, alhamdulillah adem ayem gitu ya. Apa tipsnya sukses di rumah tangga, insya Allah amin. Sukses di masyarakat, sukses di usaha. Itu tadi kita harus menjaga komunikasi kita dengan suami, terutama ridho suami. Gitu, karena kalau ridho Allah, ridho suami. Jadi kita melangkah keluar rumah tuh insya Allah akan berkah gitu ya. Kemudian kita harus paham sebagai seorang perempuan. Tadi perempuan banyak yang paling
banyak yang mengajukan gugatan cerai. Dan ternyata penyebabnya bukan KDRT selingkuh, itu nomor 2, nomor 3. Nomor satunya ekonomi. Betul. Mohon maaf. Iya. Ini data statistik Iya. ya. Ekonomi penyebabnya. Nah, berarti banyak para istri ya yang kemudian tidak bersabar dengan kondisi ekonomi yang rapuh yang akhirnya menceraikan atau menggugat cerai suaminya. Padahal seharusnya kalau kita berkaca pada Siti Khadijah ya, harusnya seorang istri tampillah menjadi seorang istri yang mandiri ketika suami diuji dengan ekonomi yang susah, tampil mandiri, membantu perekonomian sehingga memberikan solusi. Karena mohon maaf ya, perceraian itu bukan suatu solusi ketika perekonomian jatuh ya gitu. Jadi ya kalau udah takdir Allah kita bisa berkata apa, tetapi kan takdir Allah itu di ujung ikhtiar dan doa manusia. Maksimalkan dulu doa kita, ikhtiar kita untuk menjaga konsistensi rumah tangga kita. Kalau sudah maksimal ya kita tinggal lillahi ta'ala aja. Tetapi kalau dari tips dari saya bagaimana kita bisa sukses, tentu kita punya manajemen waktu yang bagus. Selesaikan fungsi domestik kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah, baru kita melangkah keluar dengan ridho suami supaya ada keberkahan di luar. Dan sebagai seorang istri, posisikan kita sebagai seorang istri. Istri itu bukan, mohon maaf, tidak di belakang suami, tapi kita tuh partner berdampingan dengan suami. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan pernah menuntut kesempurnaan pada pasangan kita, karena kita pun juga manusia yang tidak sempurna. Ya, betul. Harus paham. Istri tidak sempurna, saya tidak sempurna. Jangan pernah menuntut kesempurnaan pada suami kita, tetapi bagaimana kita berkomunikasi, bertoleransi, sehingga kita saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Insya Allah kalau itu diamalkan, rumah tangga kita akan terjaga. Luruskan niat semua karena Allah. Allah menjaga suami kita, Allah menjaga kita, karena kita tidak bisa 24 jam dengan suami kita. Apa kelakuan suami kita, bagaimana ya, banyak ujian-ujian di luar sana. Kita selalu berdoa dalam sholat kita, ya Allah sebaik-baik penjaga, Allah jaga suami kita, mudah-mudahan terbaik untuk kita dan untuk anak-anak kita. Masya Allah. Itu tadi tips sebagai seorang istri. Nah, kalau untuk tips sebagai seorang ibu agar anak-anaknya, katanya tadi kalau nggak salah semuanya mondok ya, Bu. Ya, mondok betul, kan, di pesantren internasional. Nah, pesantren internasional dan semuanya berprestasi juga. Alhamdulillah. Nah, tips untuk menjadi seorang ibu yang mencetak generasi emas, generasi cerdas seperti anak-anaknya Bunda. Masya Allah ya. Alhamdulillah, di tengah orang yang diuji, belum dikasih amanah oleh Allah anak, saya diberikan 2 putri saya yang solehah, alhamdulillah. Untuk mendidik anak, tips saya, kita harus paham bahwa harta kita yang paling berharga itu adalah anak. Dan anak itu adalah investasi yang paling berharga. Kenapa? Karena anak itu investasi dunia, investasi akhirat. Tidak boleh kita gagal mendidik anak. Kenapa? Harta dunia, investasi dunia akan kita tinggalkan, tetapi investasi dunia akhirat kita, anak kita itu yang akan terus sampai kepada kita sampai kita meninggal. Jadi kita tidak boleh coba-coba mendidik anak kita, dan usahakan jangan pernah gagal mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah kuncinya saya selalu satu frekuensi dengan Bapak, bagaimana kita menanamkan pola asuh kepada anak-anak kita. Satu, fondasi iman dan akhlak nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya target anak kita ke depan mau jadi apa. Karena anak itu kan ibaratnya kertas putih yang kita menulis. Jangan salahkan anak kita ketika anak kita membuat kita jengkel. Mungkin cara pola asuh kita salah, atau mungkin kita memperlihatkan sesuatu yang akhirnya contoh anak kita melihat kita. Karena pasti anak itu ngelihat kita. Gitu. Dan alhamdulillah, dan zaman berubah ya. Gen Z itu kan teknologi informasi sosial media menggempur kita. Akhirnya saya dan Bapak itu ada kekhawatiran kalau di rumah itu tidak lepas dari gadget. Kalau di rumah tidak lepas dari sosial media. Akhirnya kami ada kekhawatiran, walaupun SD-nya di sekolah Islam terpadu, tetapi kalau masih di rumah dia masih pegang gadget. Baru saya juga tidak bisa 24 jam mengawasi anak-anak saya. Jadi akhirnya saya dengan Bapak sepakat, bismillah kita titipkan anak kita di pesantren internasional yang kita sudah tahu kurikulumnya bagus, lingkungannya bagus, dia fokus belajar, dia berteman sekamar sama teman-temannya dari luar negeri sehingga wawasannya juga visioner ya, alhamdulillah, tapi akhlaknya tetap terjaga. Jadi mungkin itu
tipsnya, satu frekuensi dengan suami kita. Kita punya rencana terhadap anak kita, jangan anak kita dibiarkan let it flow aja, anak kita mau jadi apa, kan tidak kebanyakan orang boleh. tua seperti itu kan, Bun. Kalau saya, meskipun kita masih proses belajar mendidik anak, tetapi kalau tips dari saya itu tadi, satu frekuensi sama suami kita, sama bapaknya anak-anak. Kedua, target anak kita tuh apa? SMP-nya mau kemana, SMA-nya mau kemana? Tanya anak-anak kita, adik, kakak, cita-citanya apa? Jadi gitu. kita bertanya terus sembari mengarahkan juga gitu Iya ya Bun dong, ya. jelas, Oke, jangan ya. dilepas begitu saja gitu Jangan, kan Bun. Kan jangan. kebanyakan kalau kayak neneknya gitu kan, jangan terlalu dikekang, biarkan mengikuti saja. Jadi kayak seolah-olah orang tua yang mengikuti anak, bukan anak yang mengikuti orang tua. Yang mana sih sebenarnya yang benar gitu? Yang benar adalah Rasulullah bersabda, didiklah anakmu sesuai zamannya. Didiklah anakmu sesuai zamannya kita. Tetapi bukan berarti zamannya sekarang serba gadget, serba teknologi informasi canggih, bukan berarti kita juga abai. Karena dampaknya itu besar ketika kita abai terhadap perkembangan teknologi yang kemudian membiarkan dampak teknologi itu kepada anak kita. Tetap harus diawasi oleh kita gitu loh. Makanya ya itu tadi, mudah-mudahan ya kalau kita sepakat dengan suami kita, nah dan kita juga harus tegas. Kadang memang kalau jadi nenek kakek lebih sayang sama cucu dibanding dengan anaknya ya. Tetapi itu kita harus itu tadi satu frekuensi dengan bapaknya ya. Saya enggak pernah itu, dan kita juga nggak boleh loh, mohon maaf ya, ini pelajaran ya. Tidak boleh juga kita punya anak kemudian kita mohon maaf ya, kalau terpaksa ya boleh kita mungkin ke neneknya atau kakeknya. Tetapi sebisa mungkin kita memaksimalkan ya, kan anak itu amanah kita, jadi kitalah yang harusnya kemudian mendidik ya, mengarahkan mereka ya, supaya apa ya, karena kan itu tadi investasi kita nggak boleh gagal. Ya karena kalau prinsip saya, kalau kita meninggal doanya anak-anak kita yang nyampe ke kita. Kalau mendidiknya salah diserahkan sama orang, kemudian didikannya salah sehingga gagal, kan kita juga yang rugi. Betul, gitu. betul. Masya Allah banget ya. Jadi memang hari ini kita banyak belajar ya tentang mendidik anak, terus membersamai suami juga, untuk mempertahankan rumah tangga, dan ini sangat penting dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua gitu, khususnya ibu-ibu yang ada di luar sana, mungkin sudah dikaruniai anak ataupun yang belum dikaruniai anak. Jadi sekali lagi ini sangat bermanfaat, dan semoga apa yang baik bisa diambil, positif-positifnya bisa diambil oleh pemirsa Mau Baka-Baka Podcast hari ini. Nah, kalau kita kembali lagi nih dari apa yang sudah Bunda lalui, jalani seperti itu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang aktivis sosial keagamaan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kontribusi Bunda Haja Mawar di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari, sebagai seorang aktivis sosial keagamaan seperti itu? Begini ya, kita itu punya tugas berwatawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Itu jelas ya. Kalau kamu mau beruntung, tidak mau jadi orang yang merugi, maka watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jelas itu. Allah sampaikan ya. Apa itu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr? Kita saling mengingatkan, kita saling menasehati dalam perkara-perkara kebaikan dan amal soleh. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung, dan itu yang saya lakukan. Kita tidak boleh egois ya, kemudian hanya ngurusi diri kita sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, urusanku. Tidak bisa, sayang. Kita sebagai seorang muslim harus menyampaikan nasihat-nasihat itu. Karena itu tadi tugasnya dari Allah gitu. Ya. Makanya saya lakukan itu supaya apa? Ya supaya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Itu yang saya lakukan dengan Al-Kansa. Ini dia. Ada tempat kita nyari duit, jadi pengusaha. Ada tempat kita beramal soleh, makanya jadi orang muslim tuh harus kaya. Kenapa? Dengan kaya kita bisa melakukan banyak hal. Ya, salah itu mohon maaf, salah itu yang berpendapat, kemudian jangan jadi orang kaya nanti hisabnya lama. Istighfar. Kenapa harus takut kita dihisab? Tidak perlu takut dihisab sepanjang harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, sepanjang kita mengeluarkan harta kita sesuai dengan syariah di jalan Allah, hisabnya nggak akan lama.
mungkin yang lama karena nggak tahu ini hartanya didapat dari mana, buat apa lama. Benar. Nah ya kan, sekarang kita mau naik haji pakai duit, Iya. mau umroh pakai uang, Mau bantu orang pakai sumbangan uang, pakai uang. bayar anak ya kalau di Iya. pesantren internasional Sekolah. lumayan mahal, Betul, ya kan? betul. Memang uang bukan segalanya, Iya. tapi segalanya perlu butuh uang. duit. Gitu. Ya. Betul Bun, betul. Oke, berarti bersama dengan salah satu organisasi keagamaan juga adalah Alkansa. Betul. Alkansa ini sebenarnya bergerak di bidang apa saja sih Bun? Kan kalau nggak salah Bunda sebagai Ketua Alkansa Iya. Sulawesi Tenggara ya, Masya Allah. Bergerak di bidang apa dan apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan Alkansa selama berapa tahun nih Bun? 8 tahun Masya Allah, alhamdulillah. 8 Ya tahun. selama 8 tahun saya di Kota Di Kendari juga. Iya. Iya. Seperti apa itu Bun? Jadi awalnya ketika saya mengikuti Bapak, Iya. itu pasti yang saya lihat adalah apa peluang bisnis, Betul. dan saya bikin majelis taklim. Wow. Selalu Di Pekanbaru juga begitu? ada namanya Majelis Taklim Fatimah, dan sampai sekarang masih Masih ada. jalan? Masih alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sangat bermanfaat sekali ya, membawa kebermanfaatan yang luar biasa nih. harus Bunda tuh di mana-mana pun ada gitu Harus. ya. Oke. kejar duniamu seakan-akan kau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi kejar akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Iya. Oke. Ya, Masya Allah. Ya. Ini saya sebut dulu sahabat saya ya, Ibu Hajatina Nur Alam. Semalam saya baru silaturahmi ke rumah beliau. Iya. Semoga menjadi bahan muhasabah. Oke. Malam tadi sahabatnya ibu satu komisi di DPR RI lagi kunjungan kerja di Palembang, masih muda, sehat, masih ikut rapat, malamnya meninggal serangan jantung. Bisa semudah itu Allah panggil kita. Iya. Makanya cari duniamu seakan-akan kau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi persiapkan akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Di Alkansa lah saya dalam rangka menyiapkan akhirat saya. Iya. Di Alkansa kita belajar mengaji, Iya. kita hijrah memperbaiki diri, kita memanggil ustadz-ustadz nasional. Supaya apa? Supaya kita panggil yang datang banyak, ustadz menyampaikan ilmu, jamaah mengamalkan, saya kebagian kecipratan pahalanya. Iya. Saya berbagi sembako setiap tahun, kurban setiap tahun, Masya Allah. kita bantu imam-imam masjid, muadzin. Itu Iya. adalah bagian bagaimana harta yang dititipkan Allah melalui kemudahan usaha-usaha saya, kemudian saya keluarkan melalui jalan Allah di Alkansa tempatnya. Masya Begitu. Allah banget ya. Masya Allah. Jadi memang sudah banyak sekali selama 8 tahun kontribusi yang dilakukan oleh Alkansa ya. Alhamdulillah. Baik itu ada beberapa sumbangan juga setiap kalau ada yang terkena musibah, Alkansa biasanya Alhamdulillah langsung garda terdepan iya, begitu untuk alhamdulillah. langsung buka donasi seperti itu dan melalui Ibu Hajamawan. Alhamdulillah. Dan untuk pemirsa Iya. TVRI Sulawesi Tenggara, kami setiap tahun selalu membagikan puluhan ribu Quran dan mukena. Ya, 2023 13.000 Quran dan 2.000 mukena, alhamdulillah. Oke. Dan sekarang kami stok lagi, jadi untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara dimanapun, tidak perlu hanya di Kota Kendari, karena kami kirim juga ke Raha, ke Kabupaten Konkep, kemana-mana, ya. 17 Oke. kabupaten kota Oke. yang menonton acara ini dan kemudian menemukan ada masjid yang kurang Qurannya, Ya, pesantren yang ya. kurang Qurannya, atau mukena yang sudah tidak layak, bisa kontak saya ya di atau sosmednya Alkansa Hairunisa, atau di Facebooknya saya, atau di Instagramnya saya, boleh silakan Oke. ya, untuk nanti insya Allah kami akan bantu Disalurkan ya. disalurkan Al-Quran Oke. maupun mukena. Jadi sekali lagi bisa diberikan informasinya baik itu di Instagram Alkansa Alkansa Hairunisa KDI kalau Oke. Instagram, atau di FB-nya Alkansa Hairunisa, atau di akun saya juga bisa, Di Mawar akunnya? Ruselia. Mawar Ruselia. Oke, jangan lupa ya. Nanti nomor handphonenya bisa dicantumkan ke sini juga boleh. Jangan dong. Oke, baiklah kalau begitu. Memang sudah banyak kontribusi yang dilakukan oleh Alkansa, Hairunisa, Sultra begitu ya. Alhamdulillah. Karena memang kemarin-kemarin salah satunya juga Bunda yang dibawa naungan dari Bunda juga kan, sempat ada di Masjid Al Muhajirin ya. Kita dibagi-bagi juga gitu. Al-Quran atau mukena? Al-Quran, ya, Al-Quran dan Alhamdulillah, mukena. barakallah, Dan barakallah. kayaknya Alkansa juga tidak milih gitu ya, mau dimanapun masjidnya
yang membutuhkan begitu langsung dibantu ataupun disalurkan. Iya. Oke, dan tahun ini ada berapa lagi? Alhamdulillah, insya Allah sekarang sudah pengadaan. Oke. Kita sudah ada 5.000 Quran yang Insya siap Allah. kita Mhm. bagikan. Ya. Ya silakan saja. Kalau yang memerlukan bisa menghubungi kita. Oke. Dan doakan juga Ya. ya, kami sedang ikhtiar membangun Masjid Al-Kansa Indonesia sendiri dalam progres pembangunan. Dan yang membuat kami semangat adalah ketika Ustadz Abdul Somad datang Iya. ya ke lokasi masjid, beliau menjanjikan kepada saya, Mbak, kalau masjidnya udah jadi, saya yang isi tausiahnya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ketika Syekh Muhammad Jaber ke lokasi masjid saya juga, dia menjanjikan, Mbak, kalau masjidnya sudah jadi, saya yang akan imaminya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu mudah-mudahan ya, Luar mohon biasa. doanya pemirsa semua, mudah-mudahan Allah mudahkan Amin. kami berjamaah untuk membangun Masjid Al-Kansa Amin. Bertempat di mana, Bun? di Nanga-Nanga. Di Nanga-Nanga. Yes, dekat rumah aku. Masya Allah. Iya, Bunda. Ini kan kalau kita melihat Al-Kansa setiap tahun ada penerimaan gitu kan. Maksudnya ada terus yang masuk anggota-anggota baru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini bisa dilihat banyak kepala, banyak ide, banyak masukan. Gimana sih sebenarnya sebagai seorang ketua Al-Kansa Khairunisa ini mengelola semua orang-orang yang berada di naungannya Bunda dan juga berada di naungan Al-Kansa ini? Seperti Iya. apa, Bun? Alhamdulillah ya. Jadi saya di organisasi tidak hanya di Al-Kansa, Iya. selalu diberikan amanah sebagai pimpinannya begitu ya, alhamdulillah. Ya, betul. Tentu tidak mudah ya. Karena apa? Karena anak kembar aja beda isi kepalanya, Iya. apalagi yang bukan kembar. Iya. Al-Kansa itu atau organisasi-organisasi yang saya ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang punya latar belakang berbeda ya, baik secara ekonomi, Iya. baik secara kesukuan, kebiasaan, Iya. itu sangat berbeda Berbeda, semua dan betul. sangat heterogen. Betul. Banyak organisasi-organisasi yang heterogen, setipe Iya. semua. Tetapi Al-Kansa ini majelis yang memang benar-benar heterogen isinya. Tentu akan lebih sulit Iya, gitu. iya. Tetapi alhamdulillah niat kita lurus lillahi ta'ala ya. Insya Allah. Saya punya karakter yang dilihat orang tuh tegas, Iya. harus. Bahkan kadang galak banget sih. Harus. Kenapa? Karena kalau kita lembek, kita halus, nanti orang kemudian nggak akan sungkan sama saya dan akan bubar. Iya. Betul. Yang penting indikator saya adalah ini. 10 orang ya yang kita pimpin, 7 orang suka sama kita tuh alhamdulillah. Iya. Tidak mungkin semua orang akan suka dengan kita. Iya. Rasulullah ya, manusia paling mulia ahli surga saja masih banyak yang nggak suka, apalagi kita manusia yang penuh dosa ya. Tetapi tentu indikatornya adalah kita bermuhasabah. Iya. Ya kan, dengan karakter kita yang seperti ini ada sukses enggak? Orang yang suka kita lebih banyak enggak? Kalau banyak yang lebih suka, just the way I am, jadi diri sendiri. oke. Tapi kalau ternyata yang tidak suka kita 7, yang suka kita 3, ya kita harus istighfar, bermuhasabah, merubah diri. Tapi alhamdulillah kalau saya bermuhasabah ya, yang membawa Al-Kansa tetap konsisten, Iya. tetap eksis dengan program keumatannya, dan alhamdulillah tiap tahun selalu berkembang. Iya. Itu adalah konsistennya juga saya dengan karakter saya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan saya dalam rangka menjalankan amanah sebagai Ketua Yayasan Al-Kansa. Pasti didoakan dong, Bun. Insya Masya Allah. Allah ya. Ini bisa dibilang Bunda adalah bukan asli orang sini, tapi Bunda itu sukses membawa diri sendiri, bahkan sukses juga membangun Sulawesi Tenggara, karena banyak juga dikenal di beberapa ustadz-ustadz yang sangat luar biasa di luar sana. Itu melalui Alhamdulillah, Al-Kansa di bawah alhamdulillah. naungannya Bunda Haja Mawar. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Oke, nah ini kan kalau saya lihat juga nih Bunda sudah beberapa organisasi pengalamannya banyak sekali. Menjadi CEO PT El Wafa Berkah Properti, pembina Muslimapreneur Kendari, pembina Yayasan Miss Hijab Sulawesi Tenggara, terus ada Ketua Yayasan Al-Kansa Khairunisa Kendari, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Kendari, Ketua Koordinator Daerah Alumni ESKI ya Kota Kendari, Ketua Forum Partisipasi Publik Peduli Perempuan dan Anak Puspa Kota Kendari, Ketua Bidang Hukum dan HAM Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sulawesi Tenggara, Ketua Bidang Humas Kendari Planner, dan masih banyak lagi organisasi Alhamdulillah. yang Bunda jalankan seperti itu. Nah, Bun, ini saya melihat Bunda itu orang yang paling semangat gitu kan.
semangatnya tuh membara terus dari awal, tengah sampai akhir sama konsisten gitu Alhamdulillah. kan. Nah, ini semangatnya juga nular banget ke orang lain, khususnya para perempuan seperti kita. Nah, Bunda gimana sih sebenarnya cara menjaga semangat itu untuk bisa Bunda menularkan kebaikan-kebaikan itu, semangat juga ke perempuan-perempuan ataupun ke orang lain? Manusia yang paling beruntung, manusia yang tidak merugi, yang tadi saya sebutkan, Iya. saling menasihati dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan manusia yang paling beruntung adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Orang lain, iya. Ya. Iya. Jadi kenapa saya ambil amanah-amanah yang diberikan kepada saya dalam rangka saya ingin bermanfaat buat orang. Iya. Iya. Karena saya mau jadi orang yang beruntung. Oke. Karena saya kejar cita-cita saya yang paling mulia, pengen masuk surganya Allah gitu. Ya makanya itu saya lakukan. Bagaimana menjaga ritme kita supaya selalu semangat? Karena kalau kita positif, orang akan positif. Kalau kita negatif, orang akan negatif. Kalau kita semangat, orang juga akan semangat. Makanya ketika saya kemudian dipanggil sebagai seorang pemateri, note speaker atau berbicara di forum-forum publik, Iya. mendampingi seorang Gamal Albin Said. Iya. Siapa yang tidak kenal? Ya, benar-benar. beliau juga terpilih sebagai anggota DPR RI. Betul. Berhadapan dengan banyak Iya. ribuan orang waktu Iya. itu saya mendampingi beliau. Semangat saya tetap membara. Iya, iya. Saya dipanggil oleh forum kecil misalkan. Kemarin saya dipanggil oleh Ethos ID. Ya, Oke. Ethos ID itu adalah sebuah lembaga yang memberikan beasiswa-beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa terpilih di Oke. Unhalu. Yang dipanggil itu hanya penerima-penerima beasiswa saja untuk saya sharing ke mereka gitu. Hanya sekitar 9 orang. Oke. Semangat saya sama seperti saya menghadapi publik yang ratusan itu Iya. dengan Iya. orang yang tidak sampai 10. Oke. Ya, Oke. kenapa? Karena Oke. itu tadi, kalau kita semangat, orang semangat, kita positif, orang juga akan Ikut selalu positif. Ya. Dan saya selalu berpendapat bahwa alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk saya bisa berbicara lantang. Allah selalu menjaga meskipun selelah-lelahnya saya, tapi kalau saya sudah diberi amanah, saya langsung bisa nyetel. Iya. Ya. Kemudian mental saya, fisik saya untuk tetap prima. Oke. Ya, jadi alhamdulillah itu sudah diniatkan. Ketika kamu diberikan amanah, laksanakan dengan baik. Oke. Ini terus terang di podcast Mau Baka-Baka ini adalah acara kesekian. Iya. Tetapi suara saya tetap segini volumeku dari Iya. pagi sampai sore. Iya. Karena amanah, ketika kamu diberikan amanah oleh orang, ya tetap harus maksimalkan potensi kamu dalam menjalankan amanah itu. Oke. Ketika kamu semangat, orang akan semangat. Kalau Iya. kamu loyo, orang akan loyo. Gitu. Baik, selalu menularkan kebaikan dan juga semangat yang luar biasa Harus. loh ya, Masya Allah. Nah, Bunda, ini kan kalau saya tidak salah Bunda juga sempat masuk ke politik begitu ya, mencalonkan dan juga sebagai perempuan yang memberikan semangat juga untuk perempuan lain bisa berkiprah di dunia perpolitikan seperti itu. Nah, kalau dari Bunda sendiri melihat perempuan yang yang mengembangkan sayap di dunia perpolitikan begitu, apakah memang kita diwajibkan atau seperti apa nih, Bun? Tidak ada kata wajib bagi seorang perempuan. Oke. Ya, mencari nafkah bukan kewajiban seorang perempuan, Oke. bukan kewajiban seorang istri, itu kewajiban suami. Oke. Tetapi dengan izin suami kita boleh, Oke. ya, mencari nafkah, kemudian membantu menopang perekonomian keluarga boleh. Iya. Begitu juga di perpolitikan, tidak ada kewajiban wanita untuk berpolitik. Oke. Ya, bahkan itu cenderung ranahnya laki-laki. Laki-laki. Oke. Tetapi di dalam dunia ini, ya, yang paham dengan dunia perempuan, ya perempuan sendiri. Betul. Ya, banyak hal ya yang dilahirkan oleh peraturan-peraturan ya tentang perempuan. Iya. Ya harusnya ya seorang perempuan yang melahirkan peraturan-peraturan itu Dan Ya. yang menjalankan dan juga, yang kan? menjalankan juga. Karena apa ya? Banyak hal lah. Artinya seorang perempuan pun ya tidak wajib, tetapi alangkah baiknya juga terjun. Iya. Kalau punya kapasitas ya, kemampuan untuk menjadi seorang politikus, silahkan. Oke. Ya kan? Enggak masalah. Iya. Tapi tentunya luruskan niat kita. Iya. Kita berpolitik untuk apa? Betul. Kalau untuk memaksimalkan potensi kita untuk kebermanfaatan umat, untuk kebermanfaatan masyarakat, Iya. silahkan. Bismillah, semoga Allah ridho. Iya. Kalau yang sudah punya suami, melangkah di dunia perpolitikan harus dengan izin suami. Iya. Kalau tidak izin suami, suami nggak ridho, perpolitikan bisa
tidak berkah, bisa gagal juga banyak ujiannya. Betul, Ya, betul. bukan suatu kewajiban, tapi kalau punya kemampuan, punya kapabilitas, monggo silahkan masuk dunia perpolitikan dengan segala intriknya, ya, dengan segala dramanya. Tapi kalau kuat, ya minta perlindungan Allah, minta kekuatan dari Allah, yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Gitu. Masya Allah ya. Nah, saat itu apa sih sebenarnya yang memotivasi Bunda untuk bisa masuk di dunia perpolitikan? Iya. Apa sih sebenarnya yang akan diperbaiki atau apa sih sebenarnya yang pengen Bunda menjadikan masyarakat Kota Kendari bahkan gitu atau Sulawesi Tenggara bahwa seharusnya perempuan-perempuan begini. Kalau aktif dari zaman dulu, Iya. bahkan dari zaman mahasiswi pun saya sering demo, saya sering Wow. vokal dan Oke. sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Iya, Saya pasti suarakan itu dari Iya, dulu. iya. Apalagi ketika, dan itu tidak berhenti gitu. Iya. Meskipun saya sudah ibu-ibu, ketika ada yang meresahkan hati saya pasti bersuara, pasti Iya, speak up. iya, iya. Kalau kita hanya speak up di lapangan itu nggak akan didengar. Makanya harus orang yang punya posisi menentukan regulasi itulah, ya kan, yang harus duduk. Makanya kemarin saya turun dan ikut dalam kontestasi politik gitu. Oke. Yang melatar belakangnya apa itu tadi, ada keresahan-keresahan, ya, yang saya ingin berbicara, yang saya ingin memberikan keberpihakan. Iya. Yang nanti ketika kita mati Allah tanya, ini ada masalah ini, kenapa kamu diam saja? Nggak boleh. Kenapa? Karena ya banyak aturan-aturan yang kalau kita tidak ikut speak di dalamnya itu bisa jadi disahkan. Contoh, Oke. kegelisahan saya terhadap aturan LGBT. Iya. Iya. Ada loh undang-undang PKS, kekerasan seksual, Oke. ya, yang akhirnya ada yang ditolak, ada yang resmikan. Oke. Kan itu berbahaya Iya. gitu. Iya. Dan kita yang sebagai orang yang paham bagaimana kita menyuarakan ya supaya didengar, ya mau tidak mau kita harus Masuk terjun di ke dunia politik. politik, menyuarakan Oke. suara kita sebagai perempuan, di mana Oke. kalau peraturan itu akan berlaku dan berefek besar terhadap kita para perempuan. Oke, Gitu. baik, luar biasa sekali ya. Dan tentunya ini menjadi hal baru juga ya begitu untuk perpolitikan kita yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari, dengan adanya Bunda Haja Mawar. Dan kita berharap Bunda masih mau lagi begitu untuk bisa mencalonkan, karena memang kita butuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti Bunda. Masya Khususnya Allah. membawa suara perempuan begitu untuk di dunia perpolitikan, bahkan di DPR provinsi, bahkan atau mungkin DPR kota begitu. Dan nanti kita tinggal tunggu lagi aja nih untuk Bunda Haja Mawar nanti seperti apa ya Masya Allah. untuk di waktu selanjutnya. Namun nih Bun, kalau saya melihat Bunda kayaknya semangatnya nggak pernah padam seperti itu. Bun, ini kan kita dalam kehidupan pasti ada kayak up and down-nya, Pasti. gitu kan. Ada suka dukanya juga. Nah, kalau dari Bunda sendiri, Bunda pernah merasakan down yang sangat gimana ya, sampai di titik terendah begitu, sampai mungkin Bunda kayak aduh permasalahan atau problem ini kayaknya sulit untuk saya keluar dari sini gitu. Ada nggak sih? Saya seorang muslim, ketika ada permasalahan saya kembalikan kepada Allah dan Iya. Rasulnya. Sebuah firman Allah menyebutkan ya, Allah akan memasukkan kalian ke surga, pasti. Iya. Tapi Allah akan menguji kalian sebagaimana Allah menguji orang-orang beriman sebelum kalian. Iya. Jangan dipikir kita masuk surga kalau kita belum diuji sama Allah. Oke. Itu suatu keniscayaan. Iya. Kalau kita muslim, kita mau masuk surga, kita pasti diuji sama Allah. Oke. Tetapi kita yakin bahwa la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tuh memberikan ujian, Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuannya. Nggak ada ujian yang diturunkan Allah sama kita kalau kita nggak mampu. Iya. Kenapa ada yang sampai, tapi buktinya saya tidak mampu melewati ujian ini? Karena kamu tidak mempunyai keimanan. Oke. Allah itu Masya Allah tidak akan pernah salah. Manusia tempat salah, Allah mah nggak pernah salah. Kalau Allah berfirman bahwa Allah menurunkan ujian, kamu pasti dimampukan, yakin. Ketika ujian itu menimpa kita, ya Allah, ujian ini menimpa saya, ini takdirmu ya Allah. Berarti takdirmu juga Allah akan memberikan solusi terhadap ujian yang Allah berikan kepada saya.
Sama, saya manusia, Iya. diuji. Iya. Nah, tetapi saya bukan tipe yang suka mengumbar ujian, cobaan, status. Ngapain? Ujian itu kita yakini adalah cara Allah menaikkan iman kita. Ujian adalah cara Allah menguji kita karena kita mau masuk surga. Iya. Tapi ujian itu kita yakini kita dimampukan untuk bisa menyelesaikannya. Dan Allah sampaikan bersama ujian itu Allah berikan solusi. Jadi bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan, salah. Yang betul bersama kesulitan, bersama ujian Allah berikan kemudahan. Allah berikan solusi. Yakini itu. Ya. Setiap ujian yang datang, ketika kita meyakini itu, ketika kita mengamalkan itu, insya Allah plong, ridho. Ada ujian saya? Ada. Tapi saya selalu berpendapat bahwa Allah akan mudahkan kok, Allah akan mampukan kok. Alhamdulillah. Tetap tidak pernah bikin postingan tentang ujian apapun, karena saya selalu yakin saya dimampukan. Benar-benar. Jadi memang kelihatannya Bunda itu aktivitasnya ada mulu, terus selalu senang terus. Padahal ternyata namanya manusia pasti ada juga permasalahan kan Bun. Tapi memang tergantung dari manusianya lagi begitu, mengelolanya seperti apa kan Bun. Oke, ya. Baiklah kalau begitu nanti saya juga tidak akan membuat status lagi. Jangan dong ya. Iya, ngapain enggak gitu boleh ya. Curhatnya sama Allah. Iya, itu dia. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sujud aja curhatnya sama Allah. Nah, itu dia. Langsung akan dikasih solusi sama Allah. Kalau kita curhat di sosmed, ngapain gitu. Yang ada kekepuan itu akan semakin merajalela. Itu dia. Membawa masalah baru lagi. Iya, bukan solusi, say. Solusinya. Cocok banget nih saya ketemu sama Bunda. Iya. Oke, ini kayak kita lagi kuliah ya. Kuliah kehidupan. Iya, betul sekali nih Bun. Bun, kalau saya melihat ini pendidikannya Bunda, wah Masya Allah banget. Bunda tuh sampai di umur sekarang tidak berhenti untuk belajar. Insya Allah. OTW dokter. Masya Allah, amin. Semoga dilancarkan. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Bun, kok bisa gitu? Sampai di usia sekarang pun Bunda tidak henti-hentinya untuk belajar. Dari sarjana ekonomi, hukum, notaris, nanti bakal ambil doktornya lagi. Insya Allah. Itu apa sih sebenarnya yang jadi kayak motivasi? Iya, motivasi ataupun jadi kayak kekuatan begitu untuk Bunda. Oh, pokoknya di umur segini ya saya harus lanjut terus pokoknya sampai di titik yang memang saya cita-citanya jadi dokter, ya itu harus aku lalui gitu. Kembali lagi. Ya. Firman Allah menyebutkan bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Iya. Disampaikan juga. Proses belajar itu adalah proses yang tidak pernah berhenti sampai kamu bahkan masuk liang lahat. Bayangkan. Betul. Iya. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Jadi saya berprinsip sama itu. Bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti. Kehidupan itu akan selalu banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Baik itu kehidupan yang non formal ya, ketika kita bersosialisasi, banyak ilmu-ilmu kehidupan yang kita ambil, tapi juga ada ilmu formal yang juga akan membantu kehidupan kita gitu. Contohnya, saya dulu pengen jadi pengusaha, saya kuliah sarjana ekonomi. Setelah saya terjun di dunia developer, banyak menemukan permasalahan-permasalahan di dunia pertanahan. Ini ilmu notaris yang harus saya kuasai. Betul. Tapi untuk jadi notaris nggak bisa dari SE, harus SH lagi. Apakah saya berpikir, aduh malas banget kuliah lagi SH, aduh malas banget kuliah lagi notaris, aduh malas banget magangnya. Jangan menjadikan apapun itu sebagai penghalang, itu toksik, itu negatif. Kalau kita positif maka akan positif, dan buktinya saya lolos kok. Gitu selesai juga ada di siap magang, dan nanti kita jalanin magang, kita buka kantor kok. Betul. Dan saya mau ria sedikit, ini ria yang baik ya. Ria yang saya tua. Ya. Masya Allah. Boleh ya. Saya dari segi usia tua. Tapi ketika saya ngambil kuliah SH saya, sarjana hukum saya ikut kelas reguler. Berarti ketemu sama yang anak-anak fresh graduate lulusan SMA. Benar, generasi Z. Bayangin, ibu-ibu anak 2 kuliah reguler Senin sampai Jumat, temanku anak-anak SMA yang baru lulus. Pagi sampai sore. Bukan, mohon maaf, bukan kelas ekstensi yang weekend, bukan. Bukan yang dosennya datang ke kita. Mohon maaf ya. Karena apa? Karena
dunia notaris itu dunia yang seperti dokter yang kita harus paham betul ilmunya. Nggak bisa. Jadi saya pikir saya benar-benar harus belajar dari akarnya. Betul. Harus belajar hukum sedetail mungkin. Dari Akhirnya dasarnya. ambil kelas reguler. Dan yang luar biasa apa? Ketika saya ngambil SH, saya lulusan terbaik cum laude, mengalahkan Genzi yang masih fresh. Luar biasa. Yang masih fresh loh. Nggak ada dia mikirin rumah, mikirin anak, mikirin suami. Nggak ada ya. Tapi seorang ibu-ibu, emak-emak dipanggil sebagai lulusan terbaik cum laude. Alhamdulillah. Aduh, di tengah-tengah aktivitas organisasi yang banyak, Bun. Bukan untuk ria, untuk jadi motivasi. Bener. Ibu rumah tangga, siapapun yang merasa, aduh saya udah tua, saya ibu rumah tangga, banyak urusan, urus anak, urus suami. Insya Allah ya, kalau kita lurus ya, kalau kita lurus niat kita, kemudian kita yakin bahwa ini kebaikan buat kita, jalani. Ya kan, bismillah, Allah mudahkan. Mak lulusan terbaik mengalahkan Genzi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana? Belajarnya kapan? Ya kembali lagi kita bersyukur sama Allah, pintar memanage waktu. Kan sama. 24 jam waktu semua orang. Ya kan? Ada yang satu hari bisa tuh satu hari hatam 30 juz, ada loh. Tapi kenapa kita satu lembar kita setengah mati susah, padahal waktu yang dikasih sama Allah 24 jam. Betul. Berarti manajemen waktu itu bisa. Semuanya pasti bisa, tapi tergantung dari manusianya lagi, kembali Iya, ke tergantung kita orangnya. memanage bagaimana waktu kita. Gimana caranya mengatur waktu kita untuk di setiap waktu itu bisa bermanfaat gitu ya, dan bisa menjalani semuanya. Dan alhamdulillah sekarang Bunda sudah magang OTW dokter. Amin, insyaallah. Dokternya nanti lebih kemana nih? Hukum kah, ekonomi hukum? Insya Allah. Masya Allah banget, kita tunggu disertasinya. Amin. Akan angkat apa lagi nanti ya. Insya Allah. Bismillah, dilancarkan ya, Bun. Amin, Allahumma amin. Kita tunggu undangan makan-makannya. Siap, gas. Gas kan. Oke, Bunda, ini kan kalau saya lihat juga S2-nya Bunda itu di Kenotariatan Unisula Semarang. Iya. Masya Allah, berarti pulang balik dong, Bun? Waktu itu COVID jadi daring. Tapi pada saat ujian saya ke Semarang. Kesana. Wow, luar biasa. Nah, Bunda, ini kalau saya lihat juga penghargaannya ini sebenarnya saya yakin banyak sekali. Alhamdulillah. Tapi karena cuman yang bisa muat disimpan 4 aja, yang muat bisa 4 aja, ini saya bisa sebutkan ya. Ya, alhamdulillah. Penghargaannya itu diantaranya adalah menjadi salah satu wanita inspiratif dalam majalah Inspiratif edisi tahun 2021. Penghargaan Kartini Award oleh Harian Kendari Pos tahun 2018, Piagam Duta Palestina oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Sulawesi Tenggara tahun 2019, dan juga sebagai mentor UMKM bersertifikasi BNSP. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai di titik ini, apakah Bunda sudah merasa puas dengan segala sesuatu pencapaian Bunda selama ini? Tentu tidak. Manusia ya. Anda sudah tahu jawabannya ya. Jadi iya ya, manusia itu memang sudah kodratnya tidak akan pernah puas. Karena manusia dibekali nafsu oleh Allah. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan nafsu kita supaya nafsu kita itu nafsu yang Allah ridho. Jadi tidak puas itu nafsu yang bagus. Kalau kita bisa kendalikan. Jadi kalau menurut saya cita-cita itu tidak boleh berhenti di satu titik. Pencapaian itu tidak boleh berhenti di satu titik. Tidak boleh kita merasa puas terhadap sesuatu hal yang positif ya. Kenapa? Karena ketidakpuasan itu akan menjadi motivasi kita untuk terus belajar, motivasi kita untuk terus berkembang, motivasi kita untuk menentukan tujuan-tujuan yang baru ketika tujuan yang satu sudah tercapai. Jaga rasa ketidakpuasan itu, tapi yang dijaga adalah rasa ketidakpuasan yang positif. Gitu. Baik. Tapi Bun, kayak gini, kan Bunda kan seorang pengusaha, sebagai seorang aktivis sosial keagamaan juga, dan aktif di beberapa organisasi nih, Bun. Nah, sebagai seorang pengusaha pasti otomatis Bunda menjalankan usaha satu, terus contohnya tidak, mungkin belum berkembang atau seperti apa,
Bunda pindah ke usaha yang lain. Apakah itu memang kalau dalam dunia bisnis begitu bisa dikatakan bahwa itu adalah kita nggak konsisten ataupun kita nggak berhasil, atau seperti apa? Atau memang itu bagus untuk di dunia bisnis? Maksudnya kita bisa belajar di ranah beberapa aspek begitu. Nanti kalau sudah ada yang kepincut begitu, maksudnya yang memang sudah kayaknya pas banget nih passion saya. Ini aja deh aku jalankan sampai saya tekuni begitu. Apakah kalau menurut Bunda Jamawar seperti apa? Betul. Sebuah bisnis itu ya akan dilakoni oleh orang-orang yang berani ambil resiko. Nah, itu berani jatuh bangun, berani gagal, tetapi berani bangkit kembali. Ya, seorang Mawar Ruselia di awal itu di Jakarta, kami saya dengan bapak itu investasi tanah, kemudian kami membangun townhouse ya, kami beli tanah, kami bangun 7 rumah, 8 rumah kami jual ya, sudah seperti itu. Tetapi ketika saya ke Kendari, saya melihat bahwa potensi fashion ini yang harus dikembangkan. Saya kan usaha baru saya di sini bukan properti, tapi butik saya bilang, ya. Saya pernah membuka Naswa Butik itu hanya bertahan kurang lebih 4 tahun. Gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata passion saya bukan di situ. Ya, jiwa saya bukan di jualan baju. Ya kan? Nah, kemudian gagal. Terus apa saya nggak mau usaha? Enggak. Saya tetap usaha. Saya pernah setelah butik, setelah dunia fashion ya, baju, saya kuliner. Dan ternyata kuliner juga bukan dunia saya. Saya hanya bertahan kurang lebih 3 tahun. Apakah saya malas lagi usaha, malas membuka peluang? Enggak, saya tetap bangkit lagi, ngegas lagi. Dan ternyata balik ke passion lama, ke jiwa saya, bahwa dunia developer lah, dunia properti lah yang menjadi jiwa saya, dan konsisten saya jaga. Jadi ada orang yang memang punya jiwa multi bisnis, dia bisa menguasai beberapa bisnis dan sukses. Ada orang yang konsisten dengan hanya satu bisnis. Muhasabah ya. Saya pernah mewawancarai seorang pebisnis besar di Sulawesi Tenggara. Beliau baru berpulang ke rahmatullah ya, baru sepekan. Mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah buat beliau. Almarhum Haji Anto, siapa yang tidak kenal? Betul. Yang punya warkop Haji Anto, presiden semua ngopi di situ. Saya pernah 1 jam mewawancarai beliau, berbincang tentang bisnis dan segala macam. Dan saya selalu tanya, Pak Haji, apa kunci suksesnya? Konsisten, almarhum beliau sampaikan. Mbak, saya buka warkop Haji Anto nggak ujuk-ujuk 3 cabang, enggak. Saya datang, beli gerobak, saya yang belanja kopinya, saya yang bikin kopinya, saya yang mengantarkan ke pelanggan, saya di pinggir jalan. Akhirnya saya ngontrak, setelah ngontrak kebeli, akhirnya saya ngontrak ke tempat lain, kebeli lagi, sampai beliau sukses menjadi seorang pionir warkop di Sulawesi Tenggara. Beliau konsisten di satu bisnis yang beliau geluti. Sama mungkin kalau almarhum sama seperti saya hanya bisa konsisten sukses di satu bidang yang memang passionnya di situ. Tapi kalau Ayu merasa bahwa tapi saya bisa kok di kuliner, saya bisa kok di fashion, silahkan. Tetapi alangkah lebih baik untuk menjaga supaya kita tidak gagal dalam bisnis kita, kenali lebih dulu passion kita, hobi kita, kesukaan kita tuh di mana, supaya kalau kita suka dengan bisnis yang kita geluti, insya Allah potensi gagal itu kecil. Gitu. Baik. Karena memang kan Bun makin kesini kan orang-orang tuh apa juga namanya manusia ya, pasti otomatis mau mencoba segala sesuatunya, apalagi semuanya ada peluangnya itu kan. Nah, tergantung dari kitanya lagi gitu ya, takut mau terus laksanakan, mau terus berjuang, atau mau berhenti di situ gitu kan. Dan kalau kayak saya pribadi, saya memang orangnya suka belajar, tapi kadang kalau sudah ada yang bikin kayak kayaknya ini gagal deh, kayaknya ini tidak bisa berjalan di sini lagi deh, jadi kayak hilang semangat lagi. Tapi ternyata kalau dari Bunda sendiri yang seperti Bunda katakan bahwa kita harus konsisten begitu tadi, berarti memang tips dari Bunda ya untuk menjadi seorang pebisnis bisa konsisten itu adalah kuncinya mengenali dulu passion kita, passion bisnis kita apa. Kita suka masak, bisnis kuliner. Kita suka jahit, ya kita bikin brand sendiri. Ya kan gampang sekarang kita bisa bikin brand sendiri.
suka dandan, suka kosmetik segala macam, banyak perusahaan Iya. maklon Iya, kosmetik maklon ya bikin kosmetik, merek ya. sendiri gitu. Oke. Ya Baik. kan kenali dulu passion kita tuh di mana, kita geluti yang itu gitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Bun, ini kan kalau saya melihat, aduh ternyata keahliannya juga Bunda luar biasa, seorang public speaker, public relation, dan juga seorang narasumber. Banyak sekali apa ya yang Bunda bisa berikan edukasi, informasi di beberapa event-event gitu yang ada di kota Kendari, bahkan juga Sulawesi Tenggara, baik itu sampai juga di event nasional kadang gitu ya, luar biasa banget Bun. Dan hobinya ternyata membaca buku, traveling, dekorasi, dan sebagai seorang presenter podcast. Ya, Bunda, ya. tapi memang kalau saya melihat Bunda, apakah memang sudah ada channel di YouTube Bun? Enggak. Oh Enggak. belum. Belum ada waktu untuk, belum bisa memanage waktu untuk menyalurkan hobi saya di bidang presenter. Oke, tapi Iya. siapa tahu Bunda mungkin nanti gitu ya, Bunda mau buka di YouTube begitu, kita siap untuk menjadi subscriber pertama begitu. Masya Allah. Masya Allah. Karena kan kalau kita melihat pasti Bunda sering memberikan kata-kata motivasi, quotes untuk para perempuan ataupun orang-orang di luar sana. Next kita tunggu ya, ya insya Allah. YouTube-nya ya. Oke. Baik. Nah Bun, ternyata 60 menit kebersamaan kita ini sudah Allah, tidak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Iya, Yu. bermanfaat sekali Masya Bunda. Allah. Ini tidak terasa ya untuk di penghujung acara kita di podcast Mau Baka-Baka ini. Nah Bun, terakhir, apa kata-kata motivasi dan juga quotes yang bisa Bunda berikan ke kita semua, baik itu dari lini kehidupannya Bunda seorang pengusaha, seorang aktivis, dan juga sebagai seorang perempuan yang sangat menginspirasi perempuan-perempuan lainnya supaya semangat dan juga energi kita terus membara seperti Bunda. Silakan Bun. Masya Allah, luar biasa ya. 60 menit. Saya tidak punya quote khusus. Iya. Ya, saya selalu mengembalikan semua dalam hidup saya kembali kepada ya Al-Qur'an dan hadis saja, ya. gitu ya. Makanya saya hanya ingin memberikan kembali kepada teman-teman, kepada pemirsa yang menonton podcast Mau Baka-Baka, seminggu yang terjadi dalam hidup saya ini banyak hal ya. Tetapi yang saya ingin ulangi kembali dan tolong dipahami bahwa Allah itu menciptakan kita ke dunia hanya untuk beribadah. Ya, tidak ada yang pasti di dunia ini, tetapi mati itu adalah pasti. Maka kejarlah duniamu seakan-akan kau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi persiapkan akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Bunda Haja Mawar Ruselia SE SHMKN OTW doktor. Amin. OTW profesor dong. Amin. Ya Allah, Akbar. bismillah. Bunda sehat, sukses. Amin Allahumma amin. Bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Doa Bun. yang sama. Masya Allah, Amin. terima kasih Bunda. Bun, karena sudah menjadi bintang tamu kita di Mau Baka-Baka Terima Podcast kasih. kali ini, kita akan memberikan hadiah untuk Bunda. Masya Allah, luar biasa. Mohon diterima ya Bu. Terima kasih hadiahnya. Iya. Widih, nanti bisa dimanfaatkan, di situ ada gelas. Jadi setiap kalau Bunda Masya Allah. ngopi-ngopi atau minum teh gitu ya sore-sore bareng sama suami gitu kan. Betul, oke. Ingat Mau Baka-Baka Podcast. Masya Allah, kita lihat. Coba lihat. Mau baka-baka. Luar biasa. Hobi ngopi, pakai gelas, mau baka-baka. Tetap promosinya luar Ya biasa loh dong, Bun. Masya Ya, Allah. dan buat pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi untuk di organisasi Alkansa ya, Alkansa Khairunisa Kendari tahun ini akan membagikan mukena dan juga Al-Quran. Jadi silakan untuk memberikan informasi. Setiap tahun ya, insya Ya, Allah. setiap tahunnya, Masya Allah. Silakan untuk memberikan informasi ke Instagram ataupun di Facebook di Alkansa Khairunisa Kendari, atau langsung aja DM di Instagram Ibu Bunda Haja Mawar Ruselia. Yes. Ya, oke, baiklah kalau begitu jangan lupa juga di follow ya Instagram Bunda Haja Mawar Ruselia, dan untuk di follow juga Instagramnya, Facebook, YouTube-nya, TikTok, TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara juga ya Bun. Tentunya. Oke, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa
Terus saksikan Mobaka-Baka Podcast hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Saya Ayu Purnama pamit dan juga Bunda pamit. Mawar Ruselia pamit. Yeay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Dadah. sampai jumpa.